Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irene Cynthia Rutaso. Saya dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Iya, jadi di sini saya akan masuk dengan materi saya, anatomi fisiologi tubuh manusia, sistem muskuloskeletal. Yang dimana pengertian sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan kata skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh, skeletal atau osteo adalah tulang, kerangka tubuh yang terdiri dari tulang dan sendi. Sistem muskulus atau otot. Sistem otot terdiri dari otot, fascia, tendon. Fungsi sistem muskuler. Adapun fungsi sistem muskuler atau otot meliputi hal berikut ini. Yang pertama, pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga, produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Kemudian otot dibedakan menjadi otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama, otot rangka. Otot rangka merupakan otot lurik, volunter, dan melekat pada rangka karakteristik otot rangka sebagai berikut. Yang pertama, serabut otot panjang sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. B. Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusut di bagian perifer. C. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Sebagian besar otot rangka melekat pada dua tulang di sepanjang sendi, sehingga otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat satu sama lain. Kedua, otot polos. Otot polos merupakan otot tidak berlurik dan involunter. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Fungsi dari otot polos sebagai penggerak bolus makanan pada saluran pencernaan, sebagai pengendali aliran darah dan tekanan darah pada sistem kardiovaskular, pengatur aliran urin, dan pada ginjal dan bersistem berkemih. Kemudian ketiga, otot jantung. Otot jantung merupakan otot lurik yang disebut juga otot serat lintang involunter. Karakteristik otot ini hanya terdapat pada jantung. Otot jantung mempunyai sifat bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti, tapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat yang setiap kali berdenyut. Otot jantung merupakan penyusut dinding jantung dan memiliki fungsi untuk memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Berikut adalah gambar dari ketiga jenis otot tersebut. Kemudian kita masuk ke tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel yang terbuat dari fibrous, protein atau kolagen. Tendon berfungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot berdasarkan cara melekatnya pada tulang. Tendon dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, origo. Merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi. B. Inersio. Merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Kemudian ligamen. Ligamen adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat, yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Beberapa tipe ligamen adalah sebagai berikut. Yang pertama, ligamen tipis. Ligamen pembungkus tulang dan kartilago merupakan ligamen kolateral yang ada di siku dan di lutut. Ligamen ini memungkinkan terjadinya gerakan. Kedua, ligamen jaringan elastik kuning. Merupakan ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi seperti pada tulang bahu dan tulang lengan atas. Kemudian kita masuk pada sistem skeletal atau rangka. Yang pertama, tulang. Sistem rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang.
sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Tulang sebagai alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot, akan tetapi tulang tetap mempunyai peranan penting karena gerak tidak akan terjadi tanpa tulang. Tubuh kita memiliki 206 tulang yang membentuk rangka. Salah satu bagian terpenting dari sistem rangka adalah tulang belakang. Fungsi dari sistem skeletal atau rangka adalah: yang pertama, penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ, membentuk kerangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang. Yang kedua, penyimpanan mineral atau kalsium dan fosfat, dan lipid atau homopoiesis. Yang ketiga, produksi sel darah atau red marrow. Yang ketiga, pelindung, yaitu membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak serta memproteksi organ-organ internal dan trauma mekanis. Yang keempat, penggerak, yaitu dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Adapun klasifikasi tulang. Yang pertama, tulang rawan atau kartilago terdiri atas 3 macam, yaitu tulang rawan hyalin yang bersifat kuat dan elastis terdapat pada ujung pipa. Yang kedua, tulang rawan fibrosa, yaitu memperdalam rongga dari tulang panggul dan rongga glenoid dari scapula. Yang ketiga, tulang rawan elastik, yaitu terdapat dalam daun telinga, epiglottis, dan faring. Yang kedua, tulang sejati atau osteon. Tulang ini bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Permukaan luar tulang dilapisi selubung fibrosa atau periosteum. Lapis tipis jaringan ikat, endosteum, melapisi rongga sumsum dan meluas ke dalam kanikuli tulang kompak. Secara mikroskopis, tulang terdiri dari beberapa komponen berikut ini. Yang pertama, sistem Havers atau saluran yang berisi serabut saraf, pembuluh darah, aliran limfe. Yang kedua, lamela atau lempeng tulang yang tersusun konsentris. Yang ketiga, lacuna atau ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. Yang keempat, kanalikuli atau memancar di antara lacuna dan tempat difusi makanan sampai ke osteon. Kemudian sel penyusun tulang. Tulang tersusun oleh sel osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Yang pertama, osteoblas merupakan sel tulang muda yang menghasilkan jaringan osteosit dan mengekresikan fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Yang kedua, osteosit, yaitu sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Yang ketiga, osteoklas, yaitu sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks ulang. Kemudian sendi. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Agar artikulasi dapat bergerak, diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Dengan adanya sendi, membantu mempermudah gerakan. Sendi yang menyusun kerangka manusia terdapat di beberapa tempat. Terdapat 3 jenis hubungan antar tulang, yaitu sinartosis, amifartosis, dan diartosis. Yang pertama, sinartosis atau suture. Disebut juga dengan sendi mati, yaitu hubungan antara 2 tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Strukturnya terdiri atas fibrosa. Artikulasi ini tidak memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan serabut. Dijumpai pada hubungan tulang dan tulang-tulang tengkorak yang disebut sutura atau suture. Yang kedua, amifiartosis. Disebut juga dengan sendi kaku, yaitu hubungan antar 2 tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Artikulasi ini dihubungkan dengan kartilago. Dijumpai pada hubungan ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, dan dengan tulang belakang. Yang ketiga, diartosis. Disebut dengan sendi hidup, yaitu hubungan antar 2 tulang yang dapat digerakkan secara leluasa atau tidak terbatas, terdiri dari struktur sinovial.
Ya, di sini kita akan melihat gambar sendi. Ada 6 sendi, yaitu sendi pertama sendi engsel, kemudian sendi putar, sendi pelana, sendi kondiloid atau elipsoid, kemudian sendi peluru, dan yang terakhir sendi luncur. Low back region. Low back region berfungsi untuk menegakkan atau menopang postur struktur tulang belakang manusia. Postur tegak juga meningkatkan gaya mekanik struktur tulang belakang lumbrascalar. Antar tulang belakang diikat oleh intervertebral serta oleh ligamen dan otot. Ikatan antar tulang yang lunak membuat tulang punggung menjadi fleksibel struktur ruas. Tulang punggung dikelompokkan menjadi yang pertama cervical atau leher terdiri dari 7 ruas, yang kedua thoracalis atau punggung terdiri dari 12 ruas, yang ketiga lumbalis atau pinggang terdiri dari 5 ruas, dan yang keempat sacralis atau kelangkang terdiri dari 5 ruas, yang keenam coccygeus atau ekor terdiri dari 4 ruas. Kemudian kita masuk pada invertebral disc. Pada manusia memiliki ruas tulang belakang terdapat sebuah struktur yang dibentuk oleh jumlah tulang yang disebut vertebra atau vertebral body. Pada setiap 2 ruas vertebra terdapat sebuah bantalan tulang rawan berbentuk cakram yang disebut dengan intervertebral disc. Pada tubuh manusia terdapat 24 buah intervertebral disc. Tulang rawan ini berfungsi sebagai penyangga agar vertebra tetap berada pada posisinya dan juga memberi fleksibilitas pada ruas tulang belakang ketika terjadi pergerakan atau perubahan posisi pada tubuh. Susunan tulang rawan ini menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, nukleus pulposus memiliki kandungan yang terdiri dari 14% proteoglikan, 77% air, dan 4% kolagen. Yang kedua, annulus fibrosus mengandung 5% proteoglikan, 70% air, dan 15% kolagen. Yang ketiga, cartilage and plate terdiri dari 8% proteoglikan, 55% air, dan 25% kolagen. Kemudian kita masuk pada neck atau tulang leher. Tulang leher terdiri dari 7 ruas, mempunyai badan ruas kecil dan lubang ruasnya besar. Tulang-tulang yang terdapat pada leher, yaitu os hyoideum, adalah sebuah tulang yang berbentuk U dan terletak di atas cartilago setinggi vertebra cervicalis 3. Yang kedua, cartilago thyroidea. Yang ketiga, prominentia linega, dibentuk oleh lembaran-lembaran cartilago yang bertemu di bidang median. Prominentia dapat diraba dan seringkali terlihat. Otot bagian leher dibagi menjadi 3 bagian, yaitu musculus platysma, musculus sternocleidomastoideus, dan musculus longissimus capitis. Kemudian kita masuk pada elbow atau siku. Elbow atau siku adalah suatu titik yang sangat kompleks di mana terdapat 3 tulang, yaitu humerus, radius, dan ulna. Ketiga tulang tersebut bekerja secara bersama-sama dalam suatu gerakan fleksi, ekstensi, dan rotasi. Shoulder atau bahu. Tulang-tulang pada bahu terdiri dari yang pertama, clavicula atau tulang selangka, merupakan tulang berbentuk lengkung yang menghubungkan lengan atas dan batang tubuh, ujung medial ke arah tengah. Clavicula berartikulasi dengan tulang dada yang dihubungkan oleh sendi sternoclavicular. Sedangkan ujung lateralnya berartikulasi dengan scapula yang dihubungkan oleh sendi acromioclavicular. Sendi sternoclavicular merupakan satu-satunya penghubung antar tulang ekstremitas bagian atas dengan tubuh. Scapula atau tulang belikat merupakan tulang yang berbentuk segitiga.
Tulang ini berartikulasi dengan clavikula dan tulang lengan atas ke arah lateral scapula, melanjutkan diri sebagai acromioclavicular yang menghubungkan scapula dengan clavikula. Sendi glenohumeral merupakan penghubung antar tulang dengan atas dengan scapula. Otot bahu hanya meliputi sebuah sendi saja dan membungkus tulang pangkal lengan dengan scapula. Yang pertama, musculus deltoid atau otot segitiga. Otot ini membentuk lengkung bahu dan berpangkal di bagian lateral clavikula atau ujung bahu, scapula dan tulang pangkal lengan. Fungsi dari otot ini adalah mengangkat lengan sampai mendatar. B. Musculus subscapularis atau otot depan scapula. Otot ini dimulai dari bagian depan scapula menuju tulang pangkal lengan. Fungsi dari otot ini adalah menegakkan dan memutar humerus atau tulang lengan atas ke dalam. C. Musculus supraspinatus atau otot atas scapula. Otot ini berpangkal di lekuk sebelah atas menuju ke tulang pangkal lengan. Fungsi otot ini adalah untuk mengangkat lengan. D. Musculus infrasipnatus atau otot bawah scapula. Otot ini berpangkal di lekuk sebelah bawah scapula dan menuju ke tulang pangkal lengan. Fungsinya memutar lengan keluar scapula dan menuju tulang pangkal lengan. Fungsi ini untuk memutar lengan ke dalam. Dan F. Musculus teres minor atau otot lengan bulat kecil. Otot ini berpangkal di sikus sebelah luar scapula dan menuju tulang pangkal lengan. Fungsinya memutar lengan keluar. Kemudian kita masuk kepada musculoskeletal disorders. Musculoskeletal disorders adalah kondisi di mana bagian dari sistem otot dan tulang mengalami masalah atau sakit. Penyakit ini terjadi akibat bagian tubuh merenggang terlalu jauh, mengalami tubrukan secara langsung, ataupun karena kegiatan lainnya yang mengakibatkan kesalahan pada sistem otot dan tulang. Musculodisorders dapat terjadi pada low back region, intervertebral disc, neck, elbow, maupun shoulder. Penyakit lain yang berhubungan dengan muskuloskeletal yaitu gout atau asam urat, osteoporosis, kanker tulang, priami, fibromalgia, dan lain-lain. Adapun daftar pustaka yang bisa Anda lihat. Sekian dan terima kasih.